Aku ngalamin baby blues guys, bahkan skor depresi aku sudah 19. Jadi artinya depresi sedang ke berat. Menurut aku, fase paling berat dari hamil, melahirkan, dan nifas itu adalah masa nifas. Kalau pas masa hamil itu mungkin keluhan kita kayak ya mual muntah, badan sakit-sakit, pusing, dan lain sebagainya. Pas melahirkan memang kita ngalamin sakit, cuman ada yang ngebantu dokter atau perawat atau bidan yang nolong persalinan kita. Nah, pada saat masa nifas itu kita ngalamin sakit guys, sakit fisik, sakit mental, dan itu dari berbagai macam sumber masalahnya, tapi kita harus bisa nanganin diri kita sendiri. Jadi tetap tonton terus, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya ya, agar nggak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Masuki minggu kedua, terus berlanjut ke minggu ketiga, ini aku mulai mengalami perubahan guys. Aku mudah nangis, kalau malam hari itu aku bener-bener bisa kayak menjadi seseorang yang sangat galau, nangisan, terus kayak ngerasa bahwa aku tuh kok nggak bisa ngapa-ngapain. Terus juga aku ngerasa kayak nggak ada yang sayang sama aku. Terus aku juga ngelihat bayi aku nangis, itu tuh aku diemin. Yang tadinya ketika aku ngelihat bayiku nangis, itu aku angkat, aku gendong, aku nenenin. Ada suatu masa di malam bayiku itu nangis, itu tuh aku cuman bengong dan diem ngeliatin dia tanpa ngapa-ngapain. Ada juga suatu ketika itu ketika ada orang yang ngajak ngobrol aku seperti nggak bisa denger suara dia. Jadi kayak aku berasa budek guys, padahal aku nggak punya gangguan pendengaran, tapi aku nggak bisa dengerin suara dia dan tidak bisa mencerna apa yang dia katakan. Aku juga sempet ngalamin kayak aku pengen lompat loh dari jendela ini. Bahaya kan? Cepet kayak aku langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya ampun apa sih yang terjadi pada diriku, kayak gitu kan. Memang setelah lahiran itu ada substansi kimia di otak kita yang agak berbeda. Pas kita hamil hormon kita itu tinggi, pas kita udah melahirkan itu tiba-tiba hormon kita anjlok. Jadi ada sesuatu yang tidak seimbang di otak kita. Dan ini yang sering menyebabkan kita kayak tiba-tiba galau, tiba-tiba nangis sendiri, dan bisa juga ngalamin kayak baby blues atau depresi postpartum itu. Pada saat masa nifas, masalah kita itu dari berbagai macam sumber guys. Entah itu dari bayi kita yang rewel, nangisan, karena karakter setiap bayi itu beda-beda. Ada yang bayi itu memang pendiam, jadi diem gitu. Ada juga bayi itu yang dari lahir cenger itu nangisan sampai beberapa bulan gitu, nangisan itu ada juga. Terus ada juga bayi yang tipenya harus kayak minta digendong terus. Jadi berbagai macam tipe-tipe bayi ini, pas kita kedapatan bayi yang memang mudah rewel, nangis, ini kita kebingungan ngatasinya kayak gitu. Terus bisa juga sumber permasalahan yang lain dari ibu nifas itu dari lingkungan sekitar. Kayak misalkan ada orang yang bilang, ASI kamu kok dikit banget sih, atau ngomentarin tentang kita pada saat masa nifas. Karena tahu kan kalau pas kita masa nifas itu kita bisa tidur aja itu syukur. Malamnya begadang, siangnya harus beberes rumah dan lain sebagainya kayak gitu kan. Kadang kita nggak sempet ngurusin penampilan kita, rambut awut-awutan, badan bau dan lain sebagainya kayak gitu kan. Kita aja nggak nyaman sama diri kita sendiri, orang lain ngelihatnya juga nggak nyaman, cuman mau kayak gimana lagi gitu loh. Kita dapat komentar yang nggak enak, itu langsung nancep di hati dan bikin kita itu tambah sedih kayak gitu. Belum lagi masalah dengan keluarga. Jadi ada tipikal keluarga yang memang perhatian sama bayi dan sama ibunya, tapi ada tipikal keluarga yang mungkin karena nggak tahu jadi mengabaikan ibunya, dan ini bikin ibunya baby blues. Apa yang aku lakuin untuk mengatasi baby blues aku dan depresi postpartum aku? Yang pertama, terima dulu. Jadi terima dulu kondisi kita kayak gimana, terima aja dulu. Aku mencoba menerima tentang kondisi aku, kondisi bayi aku, kondisi keluarga aku, kondisi lingkungan aku. Jadi aku coba nerima. Pada saat kita itu nerima, memang penerimaan itu butuh waktu. Jadi butuh beberapa waktu, kita harus rela dulu nih, sabar dulu, ikhlas dulu gitu. Nanti lama-lama membaik kok. Ada hormon di dalam tubuh kita yang memicu kebahagiaan, contohnya kayak endorfin, serotonin, dan lain-lain sebagainya. Memang fase yang pertama itu kita harus nerima dulu.
legowo gitu kalau kata orang Jawa gitu ya. Berat sih nerima itu, tapi yakinlah ketika kita sudah nerima, tubuh kita itu akan bekerja, tubuh kita itu akan ngebantu kita, merecovery kita untuk kembali ke fase awal. Karena ketika kita stres, itu hormon kortisol keluar tuh. Hormon kortisol keluar, hormon kortisol ini bekerja untuk bagaimana caranya menyelesaikan stres. Akhirnya caranya gimana? Oh, terima aja dulu. Setelah terima, maka endorfin keluar, serotonin keluar, senyum kita kan. Nah, senyum itu juga memicu hormon-hormon kebahagiaan lainnya yang bisa membuat recovery di tubuh kita. Terus yang kedua yang aku lakuin itu tetap percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi kayak jadilah obat untuk dirimu sendiri. Emang bener sih, memang benar berat, sakit dan lain sebagainya itu pokoknya terima aja dulu. Yakin kalau Tuhan itu maha baik ya bun. Jadi Tuhan itu pasti akan ngebantu kita. Jadi buat bunda-bunda sekarang yang lagi hamil, mempersiapkan persalinan, mempersiapkan masa nifas, cerita aja ke suami, ke keluarga dan lain sebagainya. Bilang ke keluarga bahwa ada masanya nanti aku bisa mengalami baby blues. Karena baby blues itu menurut penelitian 70% wanita setelah melahirkan itu mengalami baby blues. Terutama bagi mereka yang merawat anak seorang diri. Penyebabnya ya nggak lain karena memang hormon di dalam tubuhnya itu dari yang tadinya tinggi terus tiba-tiba anjlok. Memang masalah yang lain-lainnya, lingkungan dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi, tapi memang faktor utamanya adalah pada hormon di dalam tubuhnya sendiri, kayak gitu. Jadi sabar-sabar aja, bagi suami yang ngedampingin juga harus sabar, terus bagi keluarga yang ngedampingin juga harus mensupport, kayak gitulah pokoknya. Tapi yang kunci utamanya ada pada diri kita sendiri. Kita terima keadaan kita, semuanya nanti akan baik-baik aja. Pernah baca kalau seberapapun besar ombaknya, jangan pernah lompat dari kapal. Tetaplah berlayar sampai memang Tuhan menakdirkan kapal kita memang pecah dan kita harus mati tenggelam. Tapi kita harus tetap berusaha untuk berenang ke tepian. Siapa tahu di situ ada pulau kecil dan kita bisa bertahan di sana. Bye-bye.